Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Alhamili. Terima kasih dan saya sangat bersyukur kita bisa bertemu kembali. Dan saya sangat berterima kasih kepada Anda semua masih sempat meluangkan waktu untuk berkunjung ke channel saya. Kali ini saya akan membahas secara tuntas masalah sepak bola nasional Indonesia. Dengan tema yang lebih spesifik, saya akan memberikan uraian, saya akan memberikan masukan bagaimana caranya Indonesia, tim nasional kita bisa masuk ke event besar yang namanya Piala Dunia. Hanya butuh waktu, insya Allah hanya butuh waktu 10-15 tahun. 10-15 tahun tim nasional Indonesia akan mampu menembus event Piala Dunia dan bahkan insya Allah bisa berbicara banyak di turnamen tersebut. Langsung saja sahabat Alhamili, saya akan menguraikan secara terperinci apa saja yang perlu dilakukan oleh PSSI untuk mewujudkan impian jutaan rakyat Indonesia yang sudah sangat ingin melihat tim nasionalnya masuk ke Piala Dunia. Oke, yang pertama, PSSI, Anda membentuk sebuah organisasi yang diisi oleh orang-orang yang berkompeten untuk membentuk atau memilih sebuah tim kepelatihan. Ingat, langkah awal adalah membentuk sebuah tim kepelatihan untuk merekrut, untuk menyeleksi anak-anak usia dini mulai dari umur 10 sampai 12 tahun maksimal. Mulai dari umur 10 tahun sampai 12 tahun, menyeleksi, melihat, belusukan ke seluruh pelosok negeri. Bisa dikatakan dari Sabang sampai Merauke, Anda belusukan mencari bakat-bakat, talenta-talenta istimewa yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh pelosok negeri Indonesia. Begitu banyak bakat-bakat yang tidak kita bisa terpantau, yang tidak terpantau oleh kita. Bagaimana anak-anak kita yang begitu berbahagia memainkan si kulit bundar, meskipun lapangannya misalnya lapangan yang gersang, yang berbatu, yang berlumpur, yang kesemua itu tidak menghalangi anak-anak kita untuk menikmati yang namanya permainan sepak bola. Jadi langkah awal yang harus dibentuk oleh PSSI adalah membentuk sebuah tim kepelatihan yang bertugas untuk melakukan rekrutan seleksi ketat anak-anak usia dini antara umur 10 sampai 12 tahun. Setidak-tidaknya di awal seleksi ini, di awal perekrutan ini, setidak-tidaknya tim kepelatihan kita mendapatkan 100 sampai 150 anak-anak usia dini antara usia 10 sampai 12 tahun. Kemudian jauh sebelumnya PSSI sudah berkoordinasi untuk melakukan suatu proyek besar, proyek jangka panjang, yaitu pemusatan latihan sepak bola usia dini 10 sampai umur 12 tahun yang nanti diisi oleh hasil daripada rekrutan ataupun seleksi dari tim kepelatihan yang dibentuk kemudian oleh PSSI. Jadi ini semacam proyek dalam satu tempat ataupun dalam satu asrama dengan fasilitas yang mumpuni, yang sebisa mungkin PSSI sediakan untuk anak-anak kita ini. Ini proyek jangka panjang. Dalam sebuah pemusatan latihan asrama, anak-anak didik kita ini, anak-anak usia dini ini yang telah melalui seleksi ketat, yang lulus seleksi, direkrut oleh tim kepelatihan yang telah dibentuk oleh PSSI sebelumnya. Kemudian di antara 100 anak-anak itu, PSSI membentuk 2 buah tim sepak bola usia dini, yang satu timnya
berisi sekitar 30 anak. Jadi di sini ada dua tim untuk saling sebentar, kemudian mereka akan saling menutupin atau melapisi antara tim A dengan tim B, bisa saling berkoordinasi, bisa saling menutupi kekurangan dan menciptakan persaingan di antara mereka. Jadi nanti di proyek ini ada tim A dan ada tim B. Oke. Kita berasumsi bahwa tim kepelatihan kita telah mendapatkan dua tim melalui seleksi yang ketat di antara ratusan anak-anak Indonesia yang telah dipilih dan diseleksi dengan seleksi yang sangat-sangat ketat, menghasilkan dua tim. Satu tim berisi 30 anak, 30 pemain. Kemudian dalam proyek ini, dalam pemusatan latihan ini, PSSI berkomitmen dengan segala daya upaya menyiapkan fasilitas terbaik untuk anak-anak kita, dua tim ini, yang insya Allah mereka akan menghasilkan kesebelasan Indonesia yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Di pemusatan latihan ini, di asrama ini, anak-anak itu dididik, pendidikannya terjamin, nutrisinya betul-betul terjamin, latihan fisiknya terpantau oleh tim fisik yang telah dibentuk oleh PSSI yang terkoordinasi dalam sebuah manajemen. Di situ ada tim kepelatihan, di situ ada tim fisik, tim yang melatih fisik pemain, kemudian taktikal, skill dan sebagainya, dan ditunjang juga oleh tim nutrisi yang berpengetahuan, sebuah tim yang berpengetahuan tentang nutrisi yang baik untuk pemain-pemain atau olahragawan. Dan yang keempat adalah paling penting, tim psikolog. Jadi harus ikut disertakan tim psikologi untuk mendampingi anak-anak kita ini. Dalam sebuah pemusatan latihan, tentu berbagai macam fasilitas, berbagai macam yang diperlukan oleh tim ini wajib dipenuhi oleh PSSI. Karena ini merupakan proyek yang besar, proyek jangka panjang yang sangat berkepentingan bagi jutaan rakyat Indonesia, dan juga tentu akan mengharumkan nama bangsa kelak ketika mereka nanti bisa berlaga di Piala Dunia. Dalam jenjang waktu 10 sampai 15 tahun, usia 10 sampai 12, mereka dididik, kebersamaan mereka terbina. Tujuan daripada pemusatan latihan ini, asrama ini, di situ kita akan bisa melihat anak-anak ini selalu dalam keadaan bersama, pendidikannya, sekolahnya, makan bersama, kegiatan bersama, di luar latihan-latihan sepak bola setiap harinya. Jadi mereka akan terbentuk oleh kebersamaan. Dan poin penting daripada tujuan kebersamaan ini adalah ketika mereka bermain dalam sebuah tim, akan tercipta telepati yang sangat kuat, harmonisasi yang sangat indah, kemudian pengenalan karakter satu sama lain antar pemain, antar lini. Tentu ini akan menghasilkan sebuah kekuatan yang dahsyat dalam pertandingan yang akan mereka pertandingkan kelak. Jadi kebersamaan mereka ini dalam kurun waktu 10 sampai 15 tahun, tentu di antara mereka, di antara pemain-pemain kita ini akan mengenal satu sama lain karakternya secara dalam. Kemudian telepati mereka akan sangat kuat, akan tersambung. Kemudian secara naluri mereka akan mengetahui posisi, misalnya gelandang bertahan akan sangat paham karakter daripada wingback kiri, wingback kanan, kemudian bola-bola seperti apa sih yang sangat diinginkan, yang sangat bagus untuk diberikan kepada misalnya rekan strikernya yang ada di depan. Dia juga setiap lini mengetahui karakteristik secara mendalam, secara detail rekan-rekan di posisi lainnya.
Inilah perlunya kebersamaan, inilah perlunya proyek kebersamaan tim yang kita bentuk, yaitu anak-anak usia 10-12 tahun. Mereka akan selalu bersama dalam jangka waktu 10-15 tahun. Saya pikir itu sangat lebih daripada cukup untuk kelak menghasilkan tim yang begitu fenomenal, yang belum pernah kita lihat sebelumnya yang ada di Indonesia. Kita lanjut. Setelah PSSI berkomitmen dengan upaya kerja keras, kejujuran, kemudian kedewasaan, satu tujuan, satu visi. Perkembangan anak-anak ini setiap tahun secara detail akan terdeteksi. Ada semacam data faktual, ada semacam data valid. Setiap kuartal, misalnya 6 bulan atau 1 tahun, mengetahui kekurangan, kemudian kelebihan daripada latihan yang diterima oleh anak-anak didik kita selama ini. Di situ akan ada tim evaluasi. Kemudian dari evaluasi itu akan menimbulkan, akan mendapatkan perbaikan-perbaikan untuk lebih meningkatkan kualitas mereka. Dalam waktu 10 tahun, 15 tahun, tentu akan kita dapatkan perbedaan yang sangat signifikan. Bagaimana tim nasional kita ini insya Allah akan berbeda, sangat berbeda sekali dengan tim nasional yang ada sebelumnya. Mungkin secara materi mungkin membutuhkan dana yang besar, karena di proyek ini begitu banyak insan yang terlibat, begitu banyak individu yang terlibat, mulai dari tim kepelatihan yang mungkin diisi beberapa orang pelatih top, pelatih hebat, tentu dengan bayaran yang mahal. Kemudian ada tim pelatih fisik, juga beberapa orang dari tim pelatih fisik ini. Kemudian ada tim nutrisi, yang memantau betul-betul memantau food, kemudian asupan setiap hari dari anak-anak didik kita ini, disesuaikan dengan perkembangan umurnya, misalnya perkembangan tulangnya, fikirnya. Itu tentu membutuhkan asupan nutrisi yang sesuai. Kemudian yang gak kalah penting adalah satu lagi, tim psikolog yang akan membimbing, yang akan menganalisa, yang akan senantiasa ada untuk problem yang dihadapi oleh anak-anak didik kita ini. Tim psikologi yang tentu akan berjenjang mengikuti usia mereka. Ketika mereka misalnya berumur 10, kemudian 11, 12, 13 tahun, tentu perkembangan psikologi mereka terus berkembang, dan ini terus harus didampingi. Jadi kita sudah mendapatkan dua poin penting yang harus didengarkan oleh PSSI jikalau ingin impian jutaan rakyat Indonesia mewujudkan tim nasional kita bisa tembus masuk ke event Piala Dunia. Yang pertama adalah PSSI membentuk sebuah organisasi yang akan melahirkan sebuah tim kepelatihan untuk pemusatan latihan sepak bola usia dini. Dari tim kepelatihan ini akan menyeleksi, akan merekrut anak-anak usia dini 10-12 tahun dalam 2 tim yang berbeda. Satu tim diisi oleh 30 anak, tim yang satu juga diisi oleh diisi oleh 30 anak juga. Jadi dalam proyek ini, dalam pemusatan latihan ini, kita mendapatkan 2 tim sekaligus yang nantinya mereka akan saling berkoordinasi, mereka akan saling menutupi, membentuk sebuah tim yang berkesinambungan. Jadi proyeksi dari tim A ini yang kira-kira bisa disusupin oleh pemain-pemain yang lebih bertalenta di tim B, mereka bisa saling menutupi, mereka bisa saling mengisi. Itu adalah tugas dan wewenang tim kepelatihan kita. Tentu mereka lebih paham lagi. Oke PSSI, saya hanya ingin mengatakan bahwa
Jikalau memang Anda petinggi-petinggi sepak bola nasional menginginkan suatu saat tim nasional kita bisa tembus di ajang Piala Dunia, tentu apa yang saya utarakan ini, apa yang saya ungkapkan ini adalah sebuah masukan yang begitu penting yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya, baik oleh pelatih, komentator, pemerhati sepak bola. Jadi dengan berbesar hati saya mengatakan bahwa jikalau uraian saya ini Anda bisa wujudkan, Anda bisa terapkan, kita hanya butuh waktu 10-15 tahun, Anda akan melihat nama Indonesia terpampang di antara negara-negara hebat yang bertanding di Piala Dunia. Setelah mendapatkan tim kepelatihan, kemudian merekrut anak-anak usia dini dalam 2 tim. Poin penting ketiga adalah kedua tim ini kita kirim ke negara yang sepak bolanya jauh lebih maju dibanding sepak bola kita. Misalnya, ambil contoh, tentu PSSI akan lebih tahu bagaimana mengkoordinasi apa yang sebentar lagi saya ungkapkan ini, bahwa ambil contoh tim A, tim terbaik. Tim A ini yang levelnya mungkin di atas daripada tim kedua tadi yang berisi masing-masing 30 anak. Itu PSSI bisa melobi liga-liga sepak bola di Eropa misalnya yang kualitasnya jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Kita ambil contoh misalnya seperti yang pernah dilakukan oleh Jepang. Jepang pernah mengikutkan tim nasionalnya bertanding di ajang Copa America. Begitu hebatnya mereka melobi, tentu dengan biaya mungkin ya persyaratan pembayaran yang begitu mahal, tapi insya Allah masalah biaya tentu PSSI lebih mengetahui lagi, dan saya berharap tidak ada kendala dalam hal biaya ini untuk mewujudkan poin yang ketiga ini yang sangat penting, bahwa tim kita diikutkan bertanding dalam sebuah turnamen ataupun liga di luar negeri sana yang kualitas pertandingannya, kualitas turnamennya jauh lebih baik. Misalnya seperti yang pernah Jepang lakukan, mengikutkan tim nasional kita ketika mereka sudah beranjak senior. Anak-anak ini setelah sekitar 10 tahun terdidik, 15 tahun, mereka tentu sudah mempunyai kemampuan yang bisa diandalkan untuk ikut sebuah turnamen yang kualitasnya jauh lebih baik dibanding Liga Indonesia. Jadi tim ini diikutkan di sebuah turnamen, misalnya anggap yang pernah dilakukan oleh negara Jepang, ikut Copa America. Mereka bertanding di situ. Di sini kita mengharapkan tempaan skill yang lebih baik lagi, kemudian mendapatkan pelajaran ketika mereka bertanding melawan tim-tim hebat yang di dalam tim itu terisi talenta-talenta individu yang juga tentu mereka akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Kemudian setelah diikutkan berbagai turnamen yang bisa dilakukan oleh PSSI, mengikutkan tim ini di turnamen-turnamen luar negeri, tiba saatnya tim kebanggaan kita ini kita tarik pulang ke Indonesia. Oke, untuk lebih memudahkan saya namakan tim ini adalah tim Garuda Indonesia. Tim Garuda Indonesia 1, tim Garuda Indonesia 2. Oke, setelah mengikuti berbagai macam turnamen, tim Garuda Indonesia ini kita tarik pulang ke Indonesia. Kita ikutkan mereka berlaga di liga tertinggi, di kasta tertinggi sepak bola nasional. Dengan tetap sebuah tim utuh yang tidak tersisipi ataupun tercampuri oleh pemain-pemain lain
pemain-pemain Indonesia lain yang mungkin mereka misalnya yang pemain Indonesia yang berlaga di Liga Indonesia ada sebuah ataupun satu dua individu yang kualitas keterampilannya individunya sangat baik, sangat mumpuni. Bahkan kalaupun ada pemain Indonesia yang dikontrak ke luar negeri seperti misalnya dikontrak oleh Barcelona, Bayern Munchen, Liverpool atau Chelsea, ingat PSSI. Tolong diingat baik-baik, camkan ini. Pemain-pemain hebat ini jangan pernah dimasukkan ke tim Garuda Indonesia. Sehebat apapun dia, setinggi apapun levelnya, jangan pernah dimasukkan di tim Garuda. Kenapa? Ini akan merusak harmonisasi, kemudian akan mengganggu telepati yang telah terbentuk sekian tahun dari tim Garuda Indonesia ini. Jadi tetap 30 anak-anak ini, tim Garuda Indonesia ini tidak terganggu. Mereka tetap utuh sebagai suatu kesatuan tim yang mereka satu sama lain sudah sangat mengenal karakter masing-masing. Jadi setelah tim Garuda ini bertanding di luar negeri mengikuti berbagai turnamen, kita tarik pulang ke Indonesia mengikuti turnamen ataupun liga tertinggi kasta Indonesia. Kita ikutkan mereka, dan disitulah sebenarnya PSSI akan melihat hasil kerja keras kita terhadap pemusatan latihan anak-anak ini selama 10-15 tahun. Kita akan melihat hasilnya. Dengan kenapa, mungkin Anda bertanya, kenapa mesti diikutkan di turnamen luar negeri dulu? Kenapa nggak di Indonesia dulu? Alasannya seperti ini. Dengan mengikutkan tim Garuda Indonesia ini ke luar negeri dulu, mereka tentu akan ditempa oleh misalnya beban ataupun tekanan yang hebat, kemudian mendapatkan ilmu-ilmu baru, sistem pertandingan, teknik, individu, skill dari lawan-lawan yang pernah mereka hadapi yang memang kualitasnya jauh lebih tinggi dibanding mereka. Dan dengan pertandingan itu mereka insya Allah akan menyamai level-level pemain dari luar negeri. Itulah sebabnya ketika mereka sudah bertanding di luar negeri, kita tarik masuk kembali ke Indonesia, dan mereka punya kepercayaan diri yang sangat tinggi, dan itu sangat diperlukan. Dengan kepercayaan diri tinggi ini, insya Allah ketika mereka masuk, tim Garuda Indonesia ini masuk ke turnamen Liga Indonesia, saya jamin 100% tim kita Garuda Indonesia ini akan menjuarai liga tertinggi kasta Indonesia. Saya jamin 100%. Oke, dengan demikian saya mengambil kesimpulan, PSSI tolong dicamkan dengan seksama, dan tentu PSSI akan mempunyai ilmu yang lebih baik lagi untuk menambahi apa yang saya utarakan ini. Jadi kesimpulannya adalah kiat atau jalan pintas Indonesia, tim nasional Indonesia untuk menembus Piala Dunia adalah yang pertama, PSSI membentuk tim kepelatihan melalui seleksi yang ketat. Dengan fungsi tim kepelatihan ini, tim pelatih ini akan merekrut atau menyeleksi anak-anak usia dini 12-10 tahun dalam 2 tim yang setiap timnya diisi oleh 30 orang. Kemudian kedua tim ini masuk dalam pemusatan latihan dalam asrama yang pendidikannya, nutrisinya, segala macam fasilitas yang dibutuhkan oleh mereka ditanggung penuh dan disediakan dengan sebaik-baiknya dengan fasilitas terbaik oleh PSSI. Jadi tim kepelatihan sudah dapat, kemudian 2 tim anak-anak usia dini sudah dapat, kemudian masalah pendamping mereka yaitu tim nutrisinya, tim kesehatannya, tim pelatih fisiknya, kemudian tim psikologinya. Kemudian yang poin keempat adalah kedua tim ini diikutkan bertanding di luar negeri mengikuti turnamen-turnamen besar yang ada di luar negeri, tentu dengan lobi PSSI. Sehebat apa PSSI untuk melobi sebuah turnamen agar bagaimanapun bisa menembus, agar kedua tim kita ini, tim hebat kita ini, tim nasional kita ini bisa mengikuti turnamen itu. Kemudian 2-3 tahun sampai 4 tahun setelah mengikuti berbagai turnamen di luar negeri, kedua tim ini Garuda Indonesia kita tarik pulang ke Indonesia untuk bertanding di Liga Kasta tertinggi sepak bola nasional Indonesia. Insya Allah dengan kiat-kiat seperti ini, dengan jalan seperti ini,
dengan kerjasama semua, dengan doa seluruh masyarakat Indonesia, dengan keinginan yang kuat, semangat, dan dedikasi yang penuh tulus dari PSSI dan seluruh yang terkait dalam proyek ini, Anda akan melihat hanya butuh waktu 10-15 tahun Indonesia akan masuk ke event akbar yang namanya Piala Dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang begitu sibuk. Saya hampir-hampir tidak punya waktu untuk membuat konten seperti ini. Tapi dari dulu saya sudah mengimpikan suatu saat saya harus menyampaikan ini ke PSSI. Karena bagi saya dan mungkin juga bagi pemirsa semua, ini jalan terbaik atau jalan satu-satunya bagaimana impian jutaan rakyat Indonesia bisa menyaksikan tim nasionalnya bertanding di Piala Dunia. Tidak ada jalan lain. Pemusatan latihan, perekrutan anak-anak melalui seleksi yang ketat, dan dukungan penuh dari PSSI dalam berbagai fasilitas yang dibutuhkan, tentu kita akan menghasilkan sebuah tim nasional yang belum pernah ada sebelumnya di Indonesia. Sekian, terima kasih atas waktunya sahabat Al-Hamidi. Kita bertemu di video lain, kita bertemu di tema-tema yang lain lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.